Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat, yang mana pada hari ini dengan tema infeksi pada telinga. Dan yang pastinya kami hadirkan bagian spesialis untuk khusus dalam THT yaitu Dr. Herdiansyah, SPTHT BKL. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini udah yang ke beberapa kalinya ya kita bertemu ya, tentunya benar. dengan tema yang berbeda ya dokter ya. Benar, Sangat luar biasa sekali dokter. Tadi telah saya sebutkan bahwa temanya tentang infeksi pada telinga ya dokter ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja bergabung bersama kami melalui line telepon nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan nambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Mari bertanya seputar kesehatan, seputar tema kita pada hari ini, sehingga pertanyaan Anda akan langsung nanti dijawab oleh narasumber kita yaitu Dr. Herdiansyah, SPTHT BKL. Iya Mbak. Baik dokter, terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini. Iya Mbak. Menarik nih dok, tema kita pada hari ini. Mungkin pemirsa juga akan sering berinteraksi tentang hal ini, kemudian juga ada yang merasakan dampak efek dari infeksi dari telinga ini sendiri dokter. Iya Mbak. Bisa dijelaskan terlebih dahulu dokter tentang bagian-bagian telinga itu sendiri juga dan spesifikasinya, sehingga pemirsa juga tahu seperti apa bagaimana harus merawat telinga ini sendiri supaya tidak terkena dari infeksi. Dipersilakan dokter. Ya, baik Mbak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah infeksi pada telinga itu sangat banyak kasusnya Mbak, terutama di Jambi ini sangat banyak. Infeksi telinga itu sendiri yaitu suatu proses peradangan pada telinga yang diakibatkan oleh bisa virus, bisa bakteri, dan bisa juga jamur. Infeksi telinga itu bisa telinga luar, telinga dalam, tengah, dan telinga dalam. Ada tiga bagiannya, Bagian-bagian pada telinga itu ada tiga, luar, tengah, dan dalam. Infeksi yang paling banyak itu infeksi pada telinga luar dan telinga dalam. Oh, tengah tadi juga, tapi kemungkinan lebih banyak di telinga bagian luar dan tengah. Dan tengah. Iya, baik, Mbak. Tapi tidak tutup kemungkinan dari infeksi dari tengah bisa masuk ke bagian dalamnya juga. Seperti itu. Kalau untuk bagian-bagiannya nih dokter, mungkin kan kalau yang kita tahu luar tentu yang ada di daun telinga ini ya? Itu atau benar. Sampai di mana nih dokter kalau untuk cakupan luar itu sendiri dokter? Ya, telinga bagian luar yaitu di daerah daun telinga ini sendiri, kemudian sampai ke saluran pada gendang telinga itu sendiri, sampai di perbatasan gendang telinga. Nah itu telinga bagian luar. Sedangkan telinga bagian tengah yaitu gendang telinga dan di dalamnya terdiri dari bangunan-bangunan telinga itu sendiri. Itu jauhnya kira-kira berapa nih dokter? Karena kayaknya kan ini lumayan ya. Saya sering melihat contoh anatomi gambaran dari daun telinga sampai ke dalam. Itu setiap orang berbeda-beda ya dokter ya? Berbeda-beda. Jadi tidak semua sama ya. Bisa berpatokan bisa 5 sampai 7 cm gitu. Iya, berbentuk seperti huruf S. Seperti itu Mbak. Kalau dari pasien yang sering dokter hadapi juga, infeksi telinga ini lebih cenderung seperti apa dan karena apa nih dokter? Infeksi telinga ini banyak beragamnya Mbak. Bisa misalnya infeksi pada telinga bagian luar, seperti pasien banyak seperti kena trauma, kena pukul, atau tindik, atau kena luka bakar. Ya, dokter, iya, bisa. Namanya penyakitnya perikondritis. Perikondritis artinya peradangan pada daun telinga. Itu mengenai kulit bagian telinga luar sampai ke tulang kartilagunya bisa. Nah, banyak macamnya. Bisa dari saluran telinga itu sendiri, bisa sampai ke infeksi-infeksi yang lain, Mbak. Baik, jadi kalau untuk yang tindik tadi sendiri juga harus berhati-hati juga dokter ya? Ya benar. Terutama juga untuk pemirsa, untuk anak-anak bayinya gitu, tidak boleh asal ya begitu ya dokter ya? Harus kepada ahlinya, kemudian yang memang paham, karena ternyata bisa menyebabkan penyakit infeksi pada telinga bagian luar khususnya. Itu untuk yang bagian luar. Kalau untuk yang tengah seperti apa jenis penyakitnya dokter? Ya banyak. Kalau misalnya tengah rata-rata bisa infeksi ada namanya otitis media. Itu otitis media bagi dua, yaitu akut dan kronik. Banyak seperti itu Mbak. Jadi ya paling banyak tuh kita dapatkan bagian tengah Pak. Misalnya gendang telinga yang pecah, yang sudah lama, yang diakibatkan oleh infeksi berat bisa sampai ke bagian tengah.
Oh begitu dokter. Lebih sering terjadi pada pasien yang di bagian tengah ini. Tengah dokter. juga paling sering. Kalau yang sering kemasukan air itu gimana tuh dokter? Itu paling awam sekali, mungkin pemirsa juga sama terhadap yang sering yang mereka rasakan gitu dokter. Itu apakah akan langsung menjadi sebuah infeksi atau bagaimana nih cara untuk menghandle-nya ini dokter? Iya, kebanyakan ada juga sih pasien kemarin dapat katanya kemasukan air dok, habis berenang. Oke. Nah, kemudian saya periksa, sebelumnya sempat dikorek-korek katanya pada telinga. Sebenarnya memperburuk itu kali dokter ya? Iya, memperburuknya. Jadi pas saya periksa, kemungkinan besar di situ ada serumennya. Serumen ini apa dokter? Kotoran telinga, kotoran telinga yang ada di telinganya. Jadi airnya masuk dan ngendap di situ. Jadi memperburuk situasi seperti itu. Jadi harus kita lakukan tindakan ekstraksi serumen, artinya mengeluarkan kotoran telinga tersebut. Untuk tadi seperti yang dokter sampaikan, kalau untuk secara mandiri memberikan perlindungan seperti kayak pakai cotton bud atau seperti apa itu apakah boleh atau seperti apa dokter? Nah ini mungkin lebih paham ya, lebih kepada expertnya apakah itu sebenarnya dilarang, terutama pada bayi nih kan dokter ya? Benar. Karena kan para orang tua juga sering khawatir nih, jangan di ini nggak boleh dikorek pakai cotton bud. Nah itu seperti apa dok kalau dari dokter sendiri? Iya. Jadi sebenarnya untuk mengorek telinga itu boleh-boleh saja Mbak. Baik. Karena kan nggak mungkin ada produksi cotton bud itu diproduksi kalau ada bahaya kan nggak mungkin. Pasti harus langsung ditiadakan atau dikat. Jadi boleh-boleh saja, tapi tidak boleh keseringan mengorek telinga. Kadang kalau keseringan lama-lama kotoran itu akan terdorong ke dalam. Bahayanya begitu Bahaya ya begitu. Jadi kalau kita sering ngorek memang enak karena kita ngorek itu kadang nggak terasa tiba-tiba masuk aja. Bisa juga kadang ngorek telinga cotton budnya tinggal ke dalam. Nah, bisa itu sebagai benda asing. Betul. Jadi kalau untuk bayi dari ibunya untuk membersihkan telinga boleh, tapi bagian luar aja kalau bisa. Nah seperti itu. Cukup di bagian luar. Bagian luar saja dibersihkan. Karena lumayan agak riskan dan berbahaya ya dokter ya. Iya. Kalau untuk gendang telinga itu sendiri di bagian tengah atau di bagian dalam sekali ini dokter? Gendang telinga itu bagian tengah. Tengah ya dokter tengah, ya? Mungkin yang dibilang nggak boleh cotton budnya terlalu dalam, ngoreknya nanti kena gendang telinga, itu benar ya dokter ya? Benar. Tapi kalau sudah sempat gendang telinga ya itu terjadi namanya robekan pada gendang telinga, itu yang bisa bahaya. Oh, itu dampak efeknya seperti apa dokter? Kalau misalnya keseringan tadi mengorek kuping, kemudian terkena gendang telinga itu jadinya seperti apa efeknya? Efeknya bisa menjadikan infeksi pada telinga tersebut. Kalau keseringan ngorek telinga menjadi lama-lama jadi infeksi dan infeksi tersebut akan sampai ke gendang telinga yang bisa mengakibatkan namanya perforasi membran timpani atau robekan gendang telinga yang diakibatkan oleh infeksi itu sendiri. Itu dampaknya bisa jadi tidak bisa mendengar atau lebih parah lagi atau seperti apa dokter? Iya, dampaknya banyak Mbak. Bisa keluar cairan pada telinga, lama-lama pendengaran bisa berkurang, bisa karena berdenging terus-menerus. Nah, itu dari efek dari gendang telinga yang sudah robek. Oh begitu. Iya. Nah kemudian kalau untuk seseorang yang memang dari lahir nih dokter tidak bisa mendengar, itu apakah karena ada infeksi atau memang bawaan lahir atau karena konsumsi obat? Pernah juga kan saya dengar seperti itu dokter. Apa faktornya ini dokter kira-kira yang membuat hal tersebut terjadi kepada anak tersebut? Ya ada juga sih, kebanyakan seperti itu Mbak. Jadi ada kelainan dari bawaan dari lahir, dia kurang dengar. Nah sebelum lahir itu ada baiknya ibu-ibu yang sudah hamil memeriksakan dirinya atau pemeriksaan pada darah. Oh, baik. Nah, siapa tahu di dalam diri seorang ibu itu sendiri ada namanya virus. Oh, itu bawaan virus berarti dokter bisa ya? toxo, bisa segala macam. Dari anak bawaan lahir itu. Iya. Nah, itu akan berakibat ke bayinya. Janinnya bisa adanya kelainan pada gendang telinga. Bisa juga bayi kurang berat badan bisa. Oh, berpengaruh sampai ke telinga bisa. Kelainan itu akan muncul pada bagian, bisa bagian telinga, bisa ke bagian yang lain. Seperti itu. Jadi ada baiknya sebelum melahirkan ceklah diri kita ke dokter yang ahlinya, seperti kandungan, ke dokter anak. Terus kontrol begitu ya dokter ya, tetap dijaga kandungannya dan kesehatannya tentunya ya dokter. Iya, makanya untuk menghindari adanya kelainan misalnya bisa didapatkan virus, bisa diobatin dengan segera dan efeknya tidak sampai ke
bayi kita nanti yang sudah lahir. Dokter. Seperti itu. Berarti kalau infeksi itu tidak berhubungan ya, kalau yang tadi kelainan pada bayi itu tidak berarti serta-merta itu merupakan infeksi ya dokter ya? Bisa jadi juga. Iya, hubungannya sangat erat. Sangat erat, bisa jadi karena itu maka timbul infeksi sehingga gendang telinganya rusak, begitu dokter. Iya, ya? Seperti itu. Nah terkait dengan bagian dalam telinga nih dokter, dokter menyatakan mungkin jarang atau tidak terlalu banyak pasien, itu kenapa dan seperti apa dok penyakitnya kalau untuk telinga bagian dalam ini? Iya, telinga bagian dalam itu artinya ada di dalam situ ada koklea. Jadi sebenarnya tidak secara langsung ya, tapi dari telinga bagian tengah lama-kelamaan akan menginfeksinya ke dalam telinga itu sendiri. Nah, akan mempengaruhi gendang telinga. Seperti ini, saya contohkan infeksi gendang telinga bagian luar. Nah, yang tadi ya dari awal tadi, merah pada telinga, daun telinga itu disebut perikondritis, atau infeksi pada telinga bagian luar. Seperti itu ya tampilannya ya dokter ya. Seperti itu. Kemudian didapatkan udem pada telinga, itu saluran telinga. Nah, itu akibat dari sering ngorek-ngorek telinga. Wah, ternyata berbahaya ya dokter ya? Iya, ngorek telinga. Kadang pakai cotton bud, kadang pakai jari. Pakai jari kirain aman dokter ya? Padahal kukunya juga bahaya. Iya, gatel, goreng-goreng, ujung-ujungnya nanti bengkak. Jadi bisa mengakibatkan peradangan pada telinga. Kemudian bisa ada namanya mengakibatkan adanya perungkel atau adanya cairan pada telinga tersebut yang muncul di dinding telinga. Nah, itu cairan, penumpukan cairan pada daerah dinding telinga. Betul. Kemudian bisa adanya otore atau cairan pada telinga yang sudah mengendap. Nah, kelamaan itu bisa menyebabkan infeksi. Nah, itu infeksi telinga bagian luar. Kemudian ada juga namanya infeksi telinga bagian dalam, bagian tengah. Bagian tengah ya dokter? Iya, banyak infeksi pada telinga itu banyak, Mbak. Baik dokter, berarti ini seperti yang ditampilkan di layar ini dokter ya. Mungkin pemirsa juga bisa melihat bahwa telah dijelaskan oleh dokter tadi beberapa gambaran ya dokter ya. Benar. Dari penyakit-penyakit infeksi pada telinga tadi dokter. Iya, benar. Dan yang ingin saya, mungkin anak-anak muda zaman sekarang nih dokter, sering menggunakan handset lama, earphone lama, itu kira-kira apakah akan berbahaya nih dokter? Karena kan juga saya mendengar atau memang mungkin bisa diklarifikasi, itu juga berbahaya apabila dalam waktu lama atau dalam volume yang tinggi. Nah itu bagaimana menurut dokter sendiri? Kasus itu sangat banyak yang saya dapatkan di poli saya ya. Jadi pasien datang dengan keluhan kurang dengar dok, masih muda. Benar. Nah, saya tanya-tanya riwayatnya, akhirnya saya ketemu bahwa pasien tersebut sering memakai handset pada waktu malam hari sampai ke pagi harinya. Waduh, lupa dimatikan seperti itu. Nah, itu berbahaya sekali ya dokter ya. Efeknya sampai ke pengaruhnya ke frekuensi pada pendengaran tersebut. Bisa mengenai pada telinga bagian dalam langsung atau koklea. Jadi pendengarannya bisa terganggu. Baik dokter. Berarti berbahaya sekali apabila penggunaannya terlalu lama dokter ya? Iya, benar. Sebenarnya mungkin tidak apa-apa ya dokter ya kalau pakai handset itu. Cuman jangan lama. Jangan kelamaan, iya, boleh. Mungkin saran-saran dari dokter nih kalau misalnya bagi anak muda. Karena udah banyak ya pasien yang memang mengeluhkan kurang pendengaran jadinya ya dokter ya? Iya, banyak kan. Jadi kalau bisa pakai handsfree atau handset itu ya sekali-sekali aja nggak apa-apa. Jangan rutin. Hampir tiap hari kita dengar musik, mana suaranya kencang, tiap hari itu nggak bagus juga untuk kesehatan telinga. Oh begitu dokter. Pun juga sering-sering teriak juga berpengaruh nggak dokter ya? Karena kan juga akan satu-satuan ya dokter ya? Atau sering diteriakin gitu? Berpengaruh nggak dokter? Sebenarnya bukan teriak, atau kebisingan mbak. Oh kebisingan? Iya, terima kebisingan misalnya suara mesin yang terlalu keras, atau dekat dengan pesawat atau bandara kan sering terdengar suaranya sangat besar. Nah itu kalau bisa dihindarin. Kalau bisa pakai penutup telinga aja, enggak apa-apa untuk sementara. Iya, karena untuk melindungi kesehatan telinga kita. Iya, benar. Dan kalau untuk anak-anak juga nih dokter, kadang kan anak-anak sering kaget-kagetan ya itu dokter ya. Itu juga berarti berbahaya apabila terlalu sering dia kaget akan sesuatu gitu dokter. Menerima suatu rangsangan pendengaran yang sangat keras itu sangat berbahaya pada pendengaran seseorang. Jadi ada baiknya kurangin penggunaan handset, kurangin dekat dengan mesin yang berbunyi terlalu keras itu nggak boleh juga. Oh, nggak baik ya dokter ya, karena akan merusak kerjanya telinga dengan baik, sistem pendengaran begitu dokter ya. Luar biasa sekali dokter. Karena memang
mungkin nggak sadar ya dokter ya bahwa telinga ini sangat penting untuk dijaga gitu loh kan. Ya, kayaknya biasa aja gitu kan, dia di dalam kok kan, pemikirannya begitu. Ya, dan juga pas sudah nggak dengar atau udah agak berpengaruh baru panik, datang panik. Harusnya dijaga dari awal. Iya, gitu, kadang kalau nggak dengar itu Mbak bikin stres kita sendiri. Iya, kita sendiri juga yang akan meruginya sendiri ya, seperti itu. Jadi sejauh ini pasien yang datang ke dokter untuk orang Jambi ini banyak nggak keluhannya tentang infeksi telinga nih dokter? Waduh, sampai sekarang tuh terlalu banyak Mbak di sini Mbak. Berhubungan dengan telinga tuh banyak banget, apalagi orang tua yang lebih dari 60 tahun itu banyak banget. Lansia ya dokter ya. Baik dokter, mohon izin nanti kita bahas lanjutannya ya dokter ya. Izin saya mau iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya kami menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar area kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811 7433 133. Mari bertanya seputar tema kita pada hari ini, yaitu infeksi pada telinga, dengan narasumber kita yaitu Dr. Herdiansyah, SPTHT BKL. Iya. Baik dokter, tadi saya sudah sedikit memancing menanyakan tentang seperti apa nih pasien untuk konsul ke THT untuk di Provinsi Jambi ini sendiri dokter. Itu bisa diceritakan dokter seperti apa pengalamannya dan apa saja rata-rata infeksi atau penyakit yang dikeluhkan oleh pasien yang konsul kepada dokter. Silakan dokter. Baik Mbak. Ini hampir rata-rata yang saya dapatkan di Poli, terutama di Bayangkara ya, sama di rumah sakit yang saya praktek, itu rata-rata kebanyakan telinga bagian luar Pak. Malah iya banyak, karena mereka itu kebanyakan infeksinya ngorek telinga, kemudian ngorek telinga. Itu masih luar ya dokter masih ya? Luar. Kalau ketika infeksi mengorek dan sebagainya itu? Lama-kelamaan akan menyebabkan adanya infeksi pada telinga bagian tengah, yaitu gendang telinga. Nah dari situlah timbulnya adanya perforasi membran timpani atau robekan gendang telinga. Kalau sudah terjadi robekan gendang telinga, maka lama-kelamaan infeksi tersebut akan mempengaruhi bagian tengah pada telinga tersebut. Berarti kalau dibiarkan itu berbahaya dokter ya, dia malah bergeser ke bagian tengah infeksinya. Tengah, iya Mbak. Jadi kalau bagian tengah itu banyak lama-kelamaan akan menyebabkan otitis media supuratif kronik. Akut dan kronik lama-lama. Apa bedanya akut dan kronik nih dok? Ya dari akut dan kronik bedanya dari segi waktu sih Mbak. Dari segi waktu timingnya itu ya? timingnya. Jadi kalau baru disebut dengan akut, kalau kronik sudah dibiarkan berlama-lama dan menyerang pada bagian-bagian tertentu Mbak. Sampai meradang begitu dokter ya? Seperti itu. Itu sampai ada tindakan operasi nggak dok kalau untuk infeksi telinga nih? Ada nggak? Gitu? Ada Mbak. Ada dok? Ada Mbak. Itu tindakannya kalau sudah gendang telinganya sudah banyak infeksi yang sudah diketahui di gendang telinganya, itu baiknya dioperasi untuk ada namanya penutupan gendang telinga. Ditutup malah Iya, dokter, ditutup ya? gendang telinga. Itu di mana kita melakukan operasinya dokter? Dari belakang daun telinga. Saya ngebayangin nih dokter gimana ya operasi daun telinga gitu loh kan. Operasi dari telinga itu sendiri. Iya, namanya operasi penutupan gendang telinga atau timpanoplasti atau miringoplasti. Bisa dari bagian belakang auricula atau daun telinga. Bisa juga dari dalam telinga itu sendiri. Berarti dimasukkan alat yang sangat kecil begitu sangat dokter kecil, ya? endoskopi. Di Jambi itu sudah bisa dilakukan dok? Insya Allah bisa dilakukan di Jambi. Alhamdulillah sudah disupport, bisa dilakukan. Alat-alatnya sudah lengkap. Alat-alat sudah lengkap. Luar biasa. Dan juga tentunya dokter bisa melaksanakan itu karena dokter ada SPTHT BKL bedah kepala dan leher. Kepala dan leher. Berarti dokter sudah bisa langsung turun untuk melaksanakan operasi yang seperti itu. Penutupan Baik dokter, telinga. saya ingin tahu nih dokter, untuk bagaimana sih pemeriksaan kalau untuk telinga ini dokter bisa dijelaskan ke pemirsa? Karena mungkin mereka ada yang takut nih, takut mau konsul ke dokter gara-gara nanti telinga saya diapa-apain ini. Nah mungkin bisa jelaskan dulu seperti apa tata laksana atau pemeriksaan dari infeksi telinga ini sendiri? Iya, untuk pemeriksaan pada telinga, pertama kalau didapatkan kurang dengar pada telinga, sudah lebih dari 3 hari, ada baiknya kita periksakan ke dokter ahlinya atau spesialis THT.
Kalau di puskesmas diperiksa tidak ada perubahan, ada baiknya cepat-cepat ke dokter spesialis THT untuk dilakukan tindakan. Misalnya kurang dengar, bisa banyak diakibatkannya, Mbak. Misalnya kayak adanya serumen yang sudah lama, itu bisa menyebabkan nyeri pada telinga juga bisa. Nah, itu harus cepat kita keluarkan. Kemudian untuk pemeriksaan yang lain, nanti kita lihat gendang telinganya aman atau tidak. Yaitu dengan alat ya, kita liatin dengan alat khusus ya, alat khusus namanya endoskopi, kita lihat di situ masih baik atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat tes namanya alat pendengaran. Tes pendengaran itu dengan alat audiometri, Mbak. Alat audiometri itu khusus untuk pendengaran pada pasien yang kurang dengar, misalnya seperti alat untuk pengukurnya. Ya, nah, ini kita ukur benar atau tidak pasien tersebut mengatakan kurang dengar. Nah, sudah kita ukur, nanti hasilnya baru kita baca. Seperti itu. Berarti ada alat-alat khususnya, alat dokter khusus. ya? Ada juga alat sederhana sih, Mbak. Dengan cara pakai gimana? Dengan cara bisa ditepuk atau kita bunyiin suatu mainan, bisa dengar dengan jarak yang dekat atau 5 jauh? meter. 5 kita meter? tanya mendengar atau tidak. Oh, itu cara manualnya Cara ya? manualnya, atau dengan yang paling cara sederhana. basic sederhana ya? Iya. Sama kayak anak-anak bayi ya, kalau untuk mengetes pendengarannya. Bisa. Kita pakai kincring-kincring Iya. gitu. Terus ada alatnya namanya alat khusus besi ya, Mbak. Nah, itu nanti dipantulkan ke bagian telinga, daun telinga. Nah, itu akan kita ketahui bahwa pasien tersebut ada kelainan atau tidak. Oh, seperti itu. Iya, berarti banyak alatnya. Banyak alat untuk bisa mengetahui pemeriksaan infeksi pada telinga itu tadi. Dari yang sederhana sampai yang modern sudah ada. Sudah ada. Ya. Apalagi di Jambi ya, sudah bisa langsung ketemu sama Dokter Herdiansyah kalau ada keluhan tentang seputar THT ya, dokter. Iya, Mbak. Baik, dokter. Untuk mitos nih, dokter, kan sering mungkin kita dengar kalau masuk air berlama-lama dibiarkan itu kan bahaya nih, dokter. Atau pas kita loncat-loncat kemudian dia akan keluar sendiri, itu benar atau sugesti nih, dokter? Atau ada tata laksana yang sebenarnya nih, dokter ya? Karena sering sekali mungkin anak-anak habis berenang gitu kan, terasa ada masuk air. Nah, itu bagaimana sebaiknya untuk secara mandiri apabila ada kemungkinan bisa dikeluarkan, atau pakai apa gitu, dokter? Mungkin bisa diarahkan untuk pemirsa, untuk tambahan edukasi bagi pemirsa untuk merawat telinganya supaya tidak terinfeksi, seperti itu, dokter. Ya, baik. Yang pertama, untuk mencegah adanya infeksi pada telinga, yaitu kalau bisa jangan keseringan mengorek telinga. Itu saran saya, karena paling rawan itu adalah mengorek telinga. Infeksi bakteri akan lengket di situ. Sebaiknya berapa kali begitu, dok? Dalam waktu berapa lama gitu? Ya bisa. Misalnya nih dalam 1 bulan bolehlah kita mengorek telinga, 1 minggunya 1 kali atau 2 kali. Dalam 1 bulan tuh bisa sampai 4 kali boleh, nggak apa-apa. Baik. Seperti itu. Misalnya kemasukan air nih, kemasukan air bisa juga dari surumennya dia bisa kemasukan ya akan melebabkan lembab dan air akan terangkap. Nggak bisa. Nah, kalau itu ada baiknya diperiksakan langsung untuk dikeluarkan kotoran telinga tersebut yang bisa menyebabkan kurang dengar pada pasien tersebut. Bisa. Oh, begitu. Tapi kalau ada masuk air kemudian dimasukin air lagi, itu benar atau salah, dokter? Kadang saya agak ragu gitu, dok. Kan kemasukan airnya dimasukin air lagi biar ngejemput gitu maksudnya, dok. Nah, mungkin bisa diklarifikasi, diinfokan kepada pemirsa, itu benar atau malah agak berbahaya nih, dokter? Saya malah jadi ketawa karena memang agak aneh, cuman apakah benar atau seperti apa? Mohon klarifikasinya. Iya, Mbak. Kadang anatomi dari telinga itu kan kadang berbeda-beda, Mbak. Kadang ada yang saluran telinganya sempit, Mbak. Sempit, jadi saluran telinga itu sempit, kalau kemasukan air dia kadang terperangkap di dalam. Oke, jadi nyangkut juga di telinga dalam gitu, tengah dulu. Luar dulu ya. Jadi kita masukin air balik lagi. Nanti kita tumpahin lagi bisa untuk mancing bisa keluar lagi. Takutnya makin penuh dong. Kalaupun memang nggak bisa, ya bawa aja tetap harus ke THT ya. Nanti kita ada alat sendiri untuk menghisap cairan tersebut. Namanya suction. Baik, dokter, ini di layar ada tampilan. Ini apa nih, dokter? Oh ya, ini contohnya ya, infeksi telinga luar. Itu ada namanya otomikosis atau jamur. Berarti itu penyebabnya biasanya apa, dokter, kalau jamur nih? Jamur, misalnya jamur bisa diakibatkan oleh banyak, misal dari korek telinga keseringan bisa menyebabkan jamur ya.
Kita masuk misalnya pakai besi kadang masuk telinga. Oh iya, ada. Berarti itu kurang aman ya dokter kurang ya? aman pada jamur. Kurang baik. Bisa juga karena dia terlalu lembab pada telinga tersebut bisa. Oke, Ya, jadi itu berjamur. Itu jamur itu berarti luka, terjadi luka? Dia jamurnya artinya ada jamur di telinga kita, namanya otomikosis. Nah itu sangat susah untuk disembuhkan, tapi bisa disembuhkan tapi sangat susah. Kemudian ada namanya benda asing, misalnya kemasukan hewan. Oh iya dokter, Iya. kadang kita nggak tahu dan nggak sadar ada masukan hewan. Hewan iya. Dan dia menetap gitu. Menetap dok. di situ. Nyaman dia kayaknya. Masukan hewan di situ nggak bisa dikeluarkan, ya itu harus kita Itu keluarkan. sangat mengganggu ya dokter Sangat ya. mengganggu. Makanya kalau Tetap harus konsul. Iya, ada baiknya kalau dia kemasukan hewan, kita masukin cairan, Mbak. Kalau bisa di UGD atau di rumah untuk sementara. Bisa banyak, bisa dari air dari dari rokok itu apa namanya? Yang mana dokter? Daun rokok itu apa namanya? Oh, tembakau. Oh, Jadi baik. tembakau itu kita masukin ke Rendaman air, remen air daun itu tembakau. baru kita masukin ke air. Tujuannya agar hewan tersebut Tidak merusak atau tidak menggigit atau tidak mengganggu. menggigit gendang telinga. Dia bisa mabuk atau pingsan di situ Mabuk atau hewannya. pingsan ya. Kalau kita masukin itu. Iya benar, biar dianya tidak mengganggu gitu. Mengganggu, iya. Kadang kalau hewan kalau sudah kalau kita langsung tarik, kadang kakinya atau kukunya akan lengket ke gendang telinga. Itu akan menyebabkan berbahaya. robekan pada gendang telinga. Jadi sangat berbahaya kalau kita langsung ambil. Ada baiknya kita teteskan dulu yang misalnya ada minyak sayur, ya boleh minyak sayur nggak apa-apa. Untuk sementara ya. Untuk sementara. Iya. Pertolongan pertama. Seperti itu. Atau minyak zaitun boleh. Oh baik, itu Boleh apabila seperti kemasukan benda asing hewan. Benda asing. Jadi itu juga akan menimbulkan, misalnya nih berlarut nih dok, tidak diobati atau dibiarkan, itu yang terjadi infeksi berat. parah, ya, dok? Akan menjadikan otitis media di situ. Baik dokter. Seperti itu. Kemudian itu tindakannya sebenarnya harus tetap ke poli THT begitu Iya, dokter ya? tindakannya harus tetap ke poli THT untuk nanti kita endoskopi. Baru di situ terlihat hewan itu masih ada atau tidak. Jadi kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Begitu dokter. Iya, Mbak. Nah kemudian dokter kalau untuk tadi yang infeksi bagian luar nih dokter. Iya. Baik tadi yang setelah dokter jelaskan terhadap tindik, kemudian jamur. Iya. Nah yang kita ketahui juga kan yang di balik telinga ini kan dokter kadang sering ada aroma-aroma yang kurang bagus itu dokter. Nah itu tuh apakah karena penyebab sesuatu atau karena kurang bersih? Atau itu memang ada infeksi jamur pula dokter? Kalau yang di mana? Yang di balik telinga di belakang ini. telinga. Oh iya, kebanyakan Kan sering mungkin orang yang kurang ini ya, kurang rapi dan kurang bersih. Nah, iya. itu baiknya seperti apa dokter? Apakah kan terlalu digosok juga kan akan pedih ya dokter Iya, ya kalau untuk benar. balik telinga ini. Nah itu seperti apa menurut dokter? Ya kadang kan kita kurang bersih bisa karena adanya jamur, bisa kadang daki yang melengket terlalu Nah, lama. berpengaruh ya dokter ya? Ada jamur, kadang infeksi bisa lama-lama kita biarin, lama-lama bisa jadi terinfeksi. Tapi kalau bagi muslim kan berwudu gitu Iya, dokter kan, nah, itu akan selalu jadi ada terjaga. baiknya kita bersihkan. Gitu. Baik dokter, sangat luar biasa. Nah ini kalau untuk tampilan berikutnya nih dokter. Iya. Kalau yang penyakit di infeksi bagian dalam itu perbedaannya apa nih dokter? Kalau bukan dalam, tengah. Tengah namanya. ya, Iya, tengah ya, baik tengah. ya. Ini bagian luar nih ya. Selanjutnya slide berikutnya itu bagian tengah. Nanti bagian tengah itu adanya di situ dari gendang telinga yang baik menjadi kurang baik. Oh begitu. Dari gendang telinga yang baik nanti ada contohnya di situ. Nah ini kalau yang ini tengah bagian luar itu ada namanya otitis externa malignan, artinya infeksi yang penyebarannya secara cepat. Baik. Nah itu gejalanya banyak, bisa gejala nyeri pada telinga, kurang dengar, keluar cairan sendiri pada telinga. Nah keluar berbau, cairan ini bisa. cairannya dari apa nih dokter? Ya cairannya bisa dari gendang telinga tersebut, dinding telinga tersebut atau dari infeksi tersebut bisa keluar cairan. Nah kalau yang ini seperti yang foto di gambar ini, nah ini perjalanan dari infeksi dari telinga luar sampai ke dalam, ke tengah. Ke tengah. Ya, dari dia aman-aman aja, dari normal, dia kemudian infeksi, terlihat kemerahan pada ya, dinding telinga tersebut, kemudian menyebabkan terjadinya infeksi dan lama-kelamaan akan menyebabkan perforasi atau pecah gendang telinga. Nah, seperti itu. Jadi dia bersinambungan begitu dokter ya? Iya, kalau dibiarin, ini biarin nggak apa-apa, lama-lama akan menyebabkan suatu
infeksi pada telinga. Ya, bisa seperti pecahnya gendang telinga yang akan kelamaan bakteri tersebut akan masuk ke gendang telinga. Begitu dokter seperti ya. Itu. Nah kalau untuk yang merah itu tadi itu sebenarnya berdarah atau seperti apa untuk fisik di telinga bagian tengah itu tuh sebenarnya dokter? Oh ya, bagian tengah itu kebanyakan hiperemis. Jadi kulit bagian luarnya itu merah. Atau saraf-saraf bisa kemerahan akibat dari proses peradangan. Ya, namanya OMA stadium hiperemis. Baik dokter, sangat menarik sekali penjelasan kita dokter. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya dokter ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya kami masih menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini yaitu infeksi pada telinga, silakan langsung menghubungi kami melalui line telepon nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar area kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau melalui telepon WA di nomor 0811 7433 133. Baik dokter, sangat luar biasa sekali ini pemirsa menyimak nih dokter, karena tentang telinga ini sangat penting dan juga riskan ya kalau memang tidak diketahui dengan baik gitu. Iya Mbak. Selanjutnya ingin saya tanyakan tentang seperti apa terapinya nih dokter pada pasien apabila ada yang mengeluhkan tentang infeksi telinga nih dokter, mohon dijelasin dokter. Oh iya, kebanyakan pasien dengan infeksi telinga bagian luar ya Mbak. Nah, jadi kebanyakan tuh OME, otite externa. Jadi banyak otite externa, bisa OMA, bisa OMSK. Jadi terapinya kita berikan terapi seperti antibiotik, obat tetes telinga yang kita berikan, terapi oral, antibiotik dan anti kortikosteroid bisa kita berikan pada pasien tersebut. Nah, saran saya kalau didapatkan misalnya nih kebanyakan pasien datang dengan keluhan sakit pada telinga, dia dibiarin aja. Kemudian dipaksa orang tuanya datang. Takutnya apa? Saya tanya. Takutnya nanti dioperasi. Padahal periksa dulu. Padahal diperiksa dulu. Sebenarnya tidak langsung dioperasi. Nah, seperti ini jadinya infeksi pada telinga bagian tengah. Bisa tadi dari luar nih ke infeksi bagian tengah. Ini bisa kita berikan terapi juga sama seperti telinga bagian luar. Jadi antibiotik kita berikan, kortikosteroid dan obat antibiotik untuk oralnya boleh. Oh begitu. Jadi, dan untuk tetes telinga itu sendiri dokter, bolehkah kalau misalnya pasien itu membeli sendiri tanpa konsul ke dokter? Misalnya, dia mendiagnosa diri sendiri nih. Oh karena kupingnya rasanya kemarin masuk air, kemudian nggak keluar-keluar, akhirnya dia beli sendiri obat tetes telinga. Apakah itu baik? Atau mungkin disarankan memang harus konsul ke dokter nih dokter? Oh iya, rata-rata tuh Mbak. Bener kan? Soalnya saya juga sering mendengar, oh itu beliin aja nih tuh tetes obat tetes telinga ini. Nah itu bagaimana menurut dokter tentang pemikiran hal yang tersebut dokter? Iya, itu kebanyakan saya dapat kasus tersebut. Jadi pasien itu langsung beli obat ini, langsung beli obat ini. Dia nanya ke bagian apotek langsung. Atau dia browsing sendiri dokter? Iya bisa seperti itu ya. Saran saya ada baiknya jangan beli obat sembarang yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa situ misalnya ada perforasi atau gimana kita tidak tahu. Ada baiknya kita periksakan aja. Karena kami berdasarkan adanya alat yang canggih dan pemeriksaan yang kita ketahui nanti kita berikan terapi yang tepat. Iya, jadi tidak bisa sembarangan kita kasih, asal-asal kasih itu tidak bisa. Betul, nah, bukan hanya sesuai perasaan dan feeling gitu ya dokter. Iya, kesini aman, lama-lama bisa bahaya. Benar, sebenarnya memang baik ya dokter ya untuk mencari informasi mungkin di Google terlebih dahulu. Atau mungkin lebih mengkerucutkan ya, ini kenapa ya kira-kira gitu kan. Tapi untuk membeli obat sendiri itu mungkin kurang aman ya dokter ya. Iya, kurang aman, sarannya. Karena tidak terlihat, mungkin kalau kayak luka, oh ini luka ya beli obat sendiri bisa gitu dokter ya. Cuman kalau untuk di telinga nggak bisa karena kita sendiri nggak bisa ngelihatnya. Itu harus butuh alat yang kita ketahui. Oh ini benar infeksi. Oh ini enggak. Oh ini cuma kotoran. Nah kita bisa tahu. Riskan sekali kalau bijak sendiri untuk membeli begitu ya dokter ya obatnya. Ya karena saya juga sering dengar kan dokter ya. Berarti pengalaman juga dokter ya. Datang pasiennya udah saya kasih obat ini nih dokter. Iya, Mbak, gitu. Banyak banget Mbak. Itu gimana dokter mengedukasinya kepada pasien tersebut yang
ternyata sudah membeli sendiri obatnya, ternyata tidak sesuai dengan diagnosa penyakitnya, itu bagaimana dokter? Oh iya, kalau sudah dibeli sendiri ya nggak apa-apa. Sudah dipakainya misalnya, atau kalau obat oral udah dikonsumsinya, tapi ternyata tidak ke arah sana, diagnosa itu seperti apa? Oh iya, nggak apa-apa. Jadi kalau dia sudah terlanjur beli, yang penting kita edukasi ke pasien dengan baik, pasien mengerti, dan baru kita berikan terapi yang tepat pada pasien tersebut. Jadi kalau bisa kita edukasi yang pas pada pasien tersebut, asal tidak boleh kita berikan obat sembarangan, efeknya banyak, dan bisa menyebabkan infeksi makin berat seperti pasien tersebut. Berbahaya juga, dokter ya? Iya, Mbak. Nah, tadi juga udah dokter jelasin untuk terapinya, kemudian tata caranya, bagaimana konsul. Jadi bukan berarti kalau konsul ke dokter parah, kemudian langsung operasi, enggak ya dokter? Enggak. Biasanya kalau memang yang paling parah operasi itu karena apa nih dokter? Penyakit infeksi telinga nih dokter? Iya, yang paling parah. Penyakit yang di bagian mana nih? Iya, jadi kebanyakan pasien itu nggak mau datang ke THT Mbak atau ke dokter, takutnya apa? Operasi. Sebenarnya enggak. Ya, kita lihat dulu kondisi pasien tersebut pada telinganya dulu, kita lihat dulu. Misalnya ini gendang telinganya sudah robek. Nah, kita berikan terapi dulu untuk sementara waktu. Sesudah tidak ada infeksinya, baru kita lakukan namanya penutupan gendang telinga atau timpanoplasti. Masih bisa dengar dokter kalau di penutupan gendang telinga itu? Masih bisa dengar Mbak, karena nanti sebelum kita operasi kita lakukan pemeriksaan namanya audiometri. Oh, dicek kembali. Cek kembali fungsi pendengarannya tersebut. Kalau aman baru kita lakukan penutupan gendang telinga. Tujuannya supaya tidak gampang infeksi atau tidak gampang masuk infeksi tersebut tidak pada lagi semudah kayak kemarin rusak. Iya, makanya tujuannya untuk penambalan itu supaya untuk menghalangi supaya jangan gampang masuk bakteri. Nah, seperti itu Mbak. Penata laksanaan operasinya sendiri seperti apa nih dokter? Tetap bius total atau hanya bius tertentu pada tempat yang ingin dibedah atau seperti apa dokter? Iya, itu harus bius total dong Mbak. Bius total. Bius total. Ada banyak cara, makanya saya kasih tahu caranya banyak dari dokter THT-nya. Ada namanya timpanoplasti dari belakang, diambilnya bisa dari dalam, atau pemasangan FET timpanoplasti juga bisa. Baik dokter. Untuk konsul ke dokter THT ini sendiri ditanggung BPJS ya kan dok ya? Ini salah satu yang sering membuat orang tidak ingin konsul dokter. Nanti takutnya biayanya mahal. Nah kalau untuk BPJS sendiri menanggung ya dokter ya untuk konsul ke dokter THT ini? Iya Mbak, insya Allah BPJS menanggung dan kami di situ kalau yang pakai BPJS boleh, sangat kami anjurkan. Karena untuk pemeriksaan THT sendiri kayaknya nggak terlalu mahal lah. Iya, kalau untuk normal ya, kalau secara praktek secara praktek. Kalaupun nggak ada uang ya datang ke saya aja, saya gratisin kok. Itu pemirsa bagi yang menyaksikan program Acara Hidup Sehat hari ini sudah dapat spesial nih dokter ya. Kalau memang udah sangat ini, oh saya nonton dokter di TVRI, boleh ya dokter ya? Boleh, nggak apa-apa. Luar biasa dokter. Jadi saya nggak mau namanya kita saling membantu, pasti ada aja rezeki dari atas. Pokoknya intinya saling bantu aja, sesuai keilmuan. Tentunya begitu dokter ya, jadi tidak khawatir untuk hal-hal apapun tidak khawatir, kalaupun dia butuh bantuan akan saya bantu semampu saya. Baik, sebagai dokter. tentunya seperti untuk operasi itu berarti ditanggung oleh BPJS ya dokter ya? Iya, untuk operasi BPJS. Itu sudah semenjak lama kah dokter sudah bisa ada operasi tentang telinga ini di Jambi atau baru-baru ini juga? Karena kan itu lumayan alatnya berarti ya dokter ya? Dokter dibantu oleh berapa orang dokter kalau untuk melaksanakan operasi ini dokter? Kalau untuk operasi sih sudah lama ya Mbak, udah puluhan tahun kali ya. Jadi untuk penutupan gendang telinga itu tidak asing lagi untuk spesialis THT untuk adakan operasi namanya timpanoplasti sudah sering. Baik. Lagi pula operasi itu kita lihat kondisinya. Kalau itu kondisinya tidak memungkinkan untuk operasi, tidak kita operasi. Baik. Misalnya tidak memungkinkan sudah terlalu tua dengan faktor risiko seperti ada gulanya terlalu tinggi, tidak terkontrol. Faktor risiko yang lain, misalnya kelainan darah itu tidak kita lakukan tindakan. Jadi tidak kita serta-merta langsung operasi enggak. Betul, kita lihat dulu diagnosanya. Kalau bisa kita obatinlah terlebih dahulu. Kalau tidak bisa baru kita lakukan edukasi untuk operasi. Seperti itu. Itu pun juga tidak dipaksa ya dokter ya. Benar. Karena kondisinya itu kan kembali ke pasiennya ke pasien sendiri Mbak. Ingin hal yang terbaiknya seperti apa. Nah, terhadap lansia sendiri nih dokter. Itu kan memang lansia ini kebanyakan kurang dengar. Itu apakah memang lumrahnya demikian atau karena hal-hal tertentu yang membuat lansia itu kenapa banyak yang kurang dengar gitu. Sering sekali menjadi menjadi suatu hal yang maklum udah tua. Itu gimana dokter? Mungkin bisa dijelaskan agar pemirsa di rumah juga tahu bagaimana cara menjaganya apalagi terhadap lansia gitu. Oh iya Mbak. Ya.
Ini juga rata-rata banyak juga yang datang ke saya, dok, ini kok telinga saya kurang dengar ya? Iya, Kedua-duanya. Kenapa ya dok? Saya juga bingung, sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Nah makanya saya mau obat, kalau bisa saya sembuh dok. Nah seperti itu. Nah, itu rata-rata kalau lansia itu adanya namanya penyakitnya presbikusis atau saraf pendengaran yang sudah melemah gitu melemah ya, seperti itu. Udah menurun Sudah gitu. menurun. Tapi memang ada ya kepada orang-orang yang usia lanjut itu istilah yang dokter sebutkan tadi apa dok? Iya, presbikusis namanya. Presbikusis. Jadi penyakitnya namanya presbikusis atau sarafnya sudah melemah untuk kondisi pendengarannya pada pasien tersebut, Mbak. Jadi kalau disarankan untuk kita ada jalan keluarnya, Mbak. Kalau nggak bisa dengar, itu presbikusis atau kelemahan pada sarafnya, kita berikan namanya ABD, alat bantu dengar. Oke, iya sudah banyak ya sekarang diberikan fasilitas bahwa itu. Kalau ada yang kurang pendengaran ada alat bantu dengar. Itu pun gratis ya Mbak dari BPJS. Wah baik. Nah untuk edukasi pemirsa nih ternyata gratis pemirsa yang selama ini itu pasti mahal ternyata dan Dokter Herdiansyah sudah menginfokan bahwa itu gratis sesuai prosedur. Sesuai prosedur ya. Jadi kalau kita berikan rekomendasi untuk pemakaian alat bantu dengar, boleh datang aja ke Jambi. Ada di situ nanti alat bantu dengarnya nanti kita rekomendasikan untuk pemakaian alat bantu dengar dan gratis dari BPJS. Baik, luar biasa sekali dokter. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu dokter ya. Baik pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih bersama dokter spesialis THT yaitu Dokter Herdiansyah. Baik dokter, menarik pembahasan kita dari tadi, sudah dijelaskan panjang lebar tentang infeksi pada telinga. Nah ini saya ingin tanya nih dokter tentang keluhan kuping berdenging nih dokter. Nah kalau kata tetangga dok, kalau misalnya kuping berdenging ini ada yang ngomongin dokter. Nah itu kalau untuk dalam segi kesehatannya seperti apa nih dokter? Apa penyebab kuping berdenging itu? Apakah cenderung juga bisa dikatakan infeksi atau penyebabnya seperti apa nih dokter? Tapi bukan berarti karena omongan tetangga tadi. Ya, bukan. Dokter, ya. Baik silakan dokter. Ya Mbak, makasih Mbak. Ada juga banyak sekali pasien mengkonsulkan dengan telinga berdenging. Iya. Telinga berdenging banyak macam-macamnya Mbak. Bisa dari adanya penyakit seperti sadam deafness. Sadam deafness itu artinya kehilangan pendengaran secara tiba-tiba. Itu diakibatkan oleh virus. Tapi etiologinya belum diketahui sampai sekarang. Penelitian yang secara mendalamnya belum ada yang valid ya. Itu dari awalnya berdenging Mbak. Berdenging kayak ada suara ding seperti itu. Nah, atau karena kecapean mungkin? Kecapean sih enggak sih Mbak ya. Kayak kebanyakan main game gitu tadi kan? Mungkin ada yang bisa kalau itu. main game bisa dengan handsfree yang terlalu itu. Penggunaan itu lebih kayak tadi ya yang saya sampaikan tadi bisa juga, bisa juga karena banyak sih macam-macam, bisa dari infeksi bisa berdenging, misalnya telinganya perforasi atau robekan pada telinga. Nah, suaranya kan langsung masuk ke gendang telinga tanpa adanya gendang telinga bisa berdenging. Baik, berarti banyak hal ya. Banyak hal, tapi itu bukan dari omongan orang gitu. Bukan dari omongan tetangga ya. Itu hanya mitos saja. Mitos saja itu jadi ya. Baik dokter, tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan dan juga bisa diberikan edukasi nih pada pemirsa. Seperti apa untuk agar terhindar dari infeksi pada telinga dan untuk menjaga telinga tetap sehat nih dokter. Oh iya, baik. Saran saya untuk edukasinya untuk pasien atau pada diri kita sendiri, ada baiknya jangan terlalu sering mengorek telinga, apalagi dengan kuku atau dengan besi atau dengan karton bat yang terlalu sering, itu lebih baik dihindarin, karena akan menyebabkan infeksi telinga yang sangat berat dan bisa mengakibatkan robekan pada gendang telinga. Kalau sudah gendang telinga robek, itu susah untuk kembali sedia kala tuh. Jadi gambaran gendang telinga ini dokter seperti apa dokter? Apakah dia lembut atau seperti selaput gitu? Selaput, penting mengarah ke selaput tipis Mbak. Tipis, ya? Iya, jadi kalau sudah robek itu susah Pak untuk balik kembali, itu susah. Apalagi dengan infeksi sangat jarang untuk balik lagi. Itu seukuran apa kira-kira dokter? Besar atau kecil? Kecil dan tipis Mbak. Tipis sekali. Iya, seperti itu Mbak. Yang itulah yang dilindungi oleh telinga dari bagian luar, tengah hingga sampai ke dalam dokter ya. Itu fungsinya ya banyak Mbak, bisa menghalangi infeksi yang langsung masuk ke gendang telinga,
Banyak misalnya ada benda asing yang masuk dalam telinga bisa dihambat dari gendang telinga tersebut. Saya ingat anatomi dulu pernah saya pelajari itu kayak siput. Itu di mana tuh dokter yang di dalamnya itu? Seperti siput itu. Masih ingat ya pelajaran IPA nih dokter. Nah itu apa tuh dokter kalau untuk hal ini? Itu artinya koklea. Jadi siput itu bentuk gendang telinga, bukan gendang telinga. Siput koklea itu di dalam telinga. Iya, itu yang menerima. Ada cairannya, ada menerima getaran suara yang masuk ke dalam, seperti itu. Begitu. Ya, posisinya di dalam telinga, Pak. Posisinya di telinga bagian dalam. Namanya koklea. Koklea. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada kemungkinan bisa terjadi infeksi apabila kita menjaga dengan baik tadi dengan dokter baik, ya. Benar. Tidak selalu mengorek telinga dengan jaga kebersihan telinga. Iya, dan dilakukan dengan benar dengan begitu benar, ya dokter ya. Boleh dilakukan ngorek telinga, tapi ya jangan terlalu keseringan aja. Baik. Dan juga tidak boleh terlalu dalam kali dokter. Iya, benar, terlalu dalam. Misalnya ada bermasalah dengan telinga, ada baiknya cepat ke dokter THT. Oh, benar. Kita di sana punya alat khusus yang akan memeriksakan gendang telinga pasien tersebut. Kalau ke dokter THT cuma untuk bersihin telinga aja itu kira-kira lucu nggak sih dokter? Tapi iya karena takut ya, karena takut misalnya berbahaya, apalagi terhadap anak-anak gitu. Itu bisa ya dokter? Ada pelayanannya kan dokter? Bisa Mbak, datang aja. Karena kalau sudah namanya ada bermasalah di telinga kita, otomatis pasti akan susah untuk penyembuhannya. Jadi kalau bisa dengan dokter THT akan dikeluarkan dengan alat yang khusus juga. Nah kalau gitu karena saya bertemu dengan dokter Herdiansyah, jadi saya mau nih yang awalnya mungkin takut yaudahlah hilang dewek lah gitu kan, sering kayak gitu kan nanti hilang sendiri gitu. Nah tapi kalau untuk kotoran pada telinga itu sendiri memang benar-benar bisa hilang sendiri nanti dokter? Atau memang wajib harus juga dibersihkan? Atau nanti dia bisa berbaur dengan bagian telinga dalam atau seperti apa gitu dokter? Oh, kalau sudah kotoran telinga itu biasanya lengket Mbak, ke dinding telinga. Jadi tetap harus dibersihkan juga? Akan sangat sulit untuk dibersihkan kalau dibiarin. Ada sarannya cepat dibersihkan ke dokter THT setempat Mbak. Supaya lebih amannya begitu ya dokter ya. Iya. Karena memang mungkin pemirsa banyak yang takut ke dokter THT itu karena tadi takut langsung operasi. Takut operasi, takut diberikan takutlah pokoknya macam-macam omongannya, takut mahal. Padahal enggak ya pemirsa, bagi Anda yang menyaksikan Hidup Sehat hari ini, dokter Herdiansyah sudah menjamin kalau ketemu beliau kasih tahu aja kalau saya nonton dokter Hidup Sehat gitu lah. Iya benar Mbak. Karena rezeki insya Allah nanti ada aja ya dokter ya. Baik dokter, terima kasih telah hadir di Setiap Hari Jambi pada hari ini. Mohon kesimpulannya nih dokter untuk program acara kita pada hari ini. Karena tadi sudah panjang lebar dokter jelaskan tentang infeksi pada telinga tadi. Bisa dijelaskan kembali dan kesimpulannya pada program acara kita pada hari ini dokter. Baik Mbak, terima kasih. Kami sebagai dokter THT BKL khususnya di Jambi atau di semua daerah, ada baiknya kita menjaga diri kita dari kebersihan. Maksudnya sering-seringlah membersihkan diri. Seperti contohnya kecil, gendang telinga kita untuk sering-sering, jangan terlalu sering mengorek telinga, jarangin. Terus kalau misalnya ada kotoran atau kotoran yang masuk telinga, baiknya cepat dibersihkan, jangan sampai mengendap di telinga. Kemudian sarannya kalau misalnya adanya suatu masalah pada telinga, hidung dan tenggorokan, boleh langsung ke dokter THT secepatnya. Nanti bisa dikoordinasikan kalau misalnya memakai BPJS atau segala macam, boleh langsung ke rumah sakit setempat, gitu aja sih Mbak. Begitu. Mungkin bisa diinfokan nih dokter, kalau untuk bertemu dokter Herdiansyah ini kami harus kemana dan seperti apa tata laksananya kalau misalnya kami prosedurnya untuk bisa menemui spesialis THT ke dokter Herdiansyah. Saya buka praktek di Rumah Sakit Bayangkara dari jam 1 sampai jam 3, di Rumah Sakit Baitur Rahim dari jam 5 sampai jam 7, dan saya bekerja PNS-nya di pagi di Rumah Sakit Muara Jambi, Sengeti. Oh, di Sengeti. Begitu. Kalaupun di Jambi saya ada di situ. Ada di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Baitur Rahim. Saya mudah-mudahan kalau ketemu saya bisa nggak dibilang nggak usah ngomong dulu. Pokoknya periksa dulu, saya bersihkan dan saya tolong dulu. Baik, luar biasa sekali. Jadi tidak ada masalah biaya ya. Iya, benar. Makanya buat pemirsa menyaksikan program Hidup Sehat jadi bisa lebih tenang gitu dokter untuk bisa konsul ke dokter Herdiansyah. Dan juga tentunya itu setiap hari atau di hari apa saja tertentu dokter? Senin sampai Jumat Mbak. Senin sampai Jumat, dia di jam dinas ya dokter jam dinas. Baik dokter, sangat luar biasa sekali penjelasannya hari ini dokter ya. Terima kasih telah hadir di Setiap Hari Jambi, tentunya dengan tema kita tadi infeksi pada telinga, sangat luar biasa. Dan juga semoga nanti di lain kesempatan bisa kembali menjadi narasumber tentunya dengan tema yang berbeda. Baik dokter Herdiansyah,
Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawada Warma beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.